Saya pikir posisi Mas Dawam ini unik gitu kalau dilihat dari berbagai, perspektif. Karena Mas Dawam latar belakang santri, tapi pernah ikut AFS ke Amerika dan kemudian, banyak bergelut juga dengan pemikiran-pemikiran kiri sosialisme ya. Jadi dalam hal keagamaan misalnya Mas Dawam bisa dianggap liberal, mungkin ya, karena sesekali mendukung, termasuk liberalisme di dalam beragama, tetapi mungkin agak berbeda dengan jaringan Islam liberal. Dalam hal kekirian, Mas Dawam itu memang sangat membaca dengan cukup dalam tentang Marxisme, sosialisme. Pertemuan dari berbagai macam latar belakang ini mempunyai posisi penting Mas Dawam sebagai pemikir yang memang berdiri sendiri. Dan saya kira itu adalah sebuah artefak intelektual yang penting dari seorang Dawam Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya merasa terhormat untuk ikut mendukung kegiatan launching buku sosialisme dari Utopia ke Indonesia karena ditulis oleh Mas Dawam Raharjo, Profesor Dawam Raharjo, yang kita kenal sebagai seorang yang merupakan pemikir besar di Indonesia. Dan saya kira itu adalah sebuah artefak intelektual yang penting dari seorang Dawam Raharjo. Saya melihat Mas Dawam ini adalah seorang pemikir yang besar, paling tidak ada di 3 keilmuan gitu ya. Pertama di lingkungan ekonomi, ilmu ekonomi, karena ini tentu karena latar belakang pendidikannya, di lingkungan sosial, karena dimensi pemikiran, pergaulan, termasuk saya kira eksplorasi yang luar biasa terhadap pemikiran-pemikiran sosiologis dan ideologis gitu ya. Dan juga yang menarik juga di kajian keagamaan, karena latar belakang seorang santri, dan juga saya kira keterlibatan di dalam pemikiran-pemikiran keagamaan, kemudian juga waktu itu pernah di Elsaf, saya masih mahasiswa. Saya ketemu Bang Fahri Ali ini sejak saya masih mahasiswa, mungkin tingkat 1 waktu itu, atau mungkin masih SMA gitu. Dan saya ikut menulis waktu tingkat semester pertama kalau tidak saya menulis untuk majalah Prisma waktu itu. Nah, namun saya pikir posisi Mas Dawam ini unik gitu kalau dilihat dari berbagai perspektif. Karena Mas Dawam latar belakang santri, tapi pernah ikut AFS ke Amerika dan kemudian banyak bergelut juga dengan pemikiran-pemikiran kiri sosialisme ya. Nah, sebagai ekonom dan pemikir sosial, kalau kita lihat bisa dibilang bahwa Mas Dawam ini mungkin kalau spektrumnya agak tengah atau kiri tengah, mungkin ya boleh dibilang kiri tengah gitu ya, yang membuat posisinya selalu dalam kategori yang pendekatannya itu strukturalis ya, dalam banyak hal juga historis struktural. Dan pendekatan ini menurut saya adalah pendekatan yang memang saya juga berada di dalam mazhab itu membumi dan pada umumnya lebih tajam untuk melihat realitas. Jadi, dan ini yang menurut saya membedakan Mas Dawam dengan keunikannya. Jadi dalam hal keagamaan misalnya Mas Dawam bisa dianggap liberal, mungkin ya, karena sesekali mendukung termasuk liberalisme di dalam beragama, tetapi mungkin agak berbeda dengan jaringan Islam liberal. Dalam hal kekirian, Mas Dawam itu memang sangat membaca dengan cukup dalam tentang Marxisme, sosialisme, tetapi Mas Dawam bukan seorang Arif Budiman gitu. Jadi pertemuan dari berbagai macam latar belakang ini mempunyai posisi penting Mas Dawam sebagai pemikir yang memang berdiri sendiri. Nah, saya melihat salah satu yang mendasari perbedaan itu adalah karena Mas Dawam adalah santri Muhammadiyah, gitu ya. Karena santri Muhammadiyah ada teologi al-maun, gitu ya, keberpihakan kepada orang kecil yang tertindas, keberpihakan kepada mustad'afin. Dan ini yang menurut saya bisa menjelaskan
kenapa posisinya Mas Dawam itu berbeda dengan latar belakang 3 kelompok tadi. Ia menjadi kiri karena melakukan satu advokasi dan pembelaan kepada kelompok marginal yang terpinggirkan dari wacana developmentalisme, ya. Dan di sisi lain di wilayah keagamaan dia juga pernah membela kelompok seperti Ahmadiyah, tetapi bukan karena alasan teologis, tetapi persoalan membela hak dari kewargaan, gitu ya. Yang ini yang saya lihat. Jadi ini posisi unik dari Mas Dawam, sehingga meskipun Mas Dawam ini membaca Marxisme sejak muda, seperti yang ditulis juga di dalam banyak tulisannya, termasuk di dalam pengantar buku ekonomi politik pembangunannya, ia tidak menjadi seorang Marxis yang ortodoks, dan ia tetap akrab dengan banyak wacana-wacana lain, termasuk liberal keagamaan, tapi ia juga sangat kritis terhadap narasi liberalisme secara umum. Dan ini yang membuat posisinya Mas Dawam menurut saya istimewa gitu. Nah, kalau saya baca secara sepintas gagasan dari sosialismenya Mas Dawam itu, ada beberapa hal yang menarik gitu. Pertama, banyak orang yang mengira bahwa seolah-olah sosialisme itu hanya berdasarkan kepada Marxisme, gitu. Padahal dalam pengalaman Indonesia tidak selalu harus kepada Marxisme, tetapi kita bisa melihat sosialisme itu akarnya juga bisa dicari dari ajaran Islam. Dan ini yang menjadi catatan penting juga yang ditulis oleh Mas Dawam. Tidak ada pertentangan di situ. Pancasila misalnya menurut Mas Dawam adalah satu perwujudan atau pengejawantahan dari nilai-nilai sosialisme religius, di mana agama mewarnai di dalamnya gitu ya. Nah, kita tahu ada bukunya Hos Cokroaminoto, Islam dan Sosialisme, itu ditulis tahun 24. Di situ kutipan yang sangat terkenal dari Cokroaminoto adalah dalam bahasa Indonesianya, setiap muslim dengan sendirinya adalah sosialis, dan karena kita adalah muslim yang baik, maka kita dengan sendirinya adalah sosialis yang baik, gitu ya. Dan kata-kata ini yang selalu juga dikutip oleh Cokroaminoto. Tahun 51 ketika mengenang Cokro, Buya Hamka menulis dalam kutipannya itu dikatakan, beliau dalam diskursusnya tidak mencela Marx dan Engels, bahkan berterima kasih kepada keduanya, sebab teori historis materialisme Marx dan Engels, kata Buya Hamka, telah menambah jelas bagaimana kesatuan sosialisme yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Gitu. Jadi memang to some extent Marxisme telah memberikan satu kesadaran pada umat Islam tentang teologi sosial, gitu ya. Dan ini yang menurut saya menarik ketika masuk di Indonesia, apalagi kalau kita mempelajari bagaimana masuknya sosialisme dan komunisme, dan juga mungkin pada topik yang lain kenapa sosialisme dan komunisme di Indonesia tidak pernah bisa bersatu, bahkan bermusuhan. Dan ketika puncaknya di dalam wujud partai politik, salah satu musuh dari Partai Komunis Indonesia adalah Partai Sosialis Indonesia, gitu ya. Ini juga sesuatu yang unik yang terjadi di Indonesia, meskipun secara internasional ada komunisme internasional, Komintern, ada juga sosialisme internasional. Jadi kesadaran bahwa Islam juga memiliki teologi sosial ini juga mendorong lahirnya Sarekat Dagang Islam waktu itu Kiai Haji Samanhudi, dan kemudian juga Muhammadiyah yang mengedepankan teologi Al-Ma'un. Dan saya kira ini yang menjadi satu corak metamorfose dari pemikiran Islam dan gerakan Islam pada awal abad ke-20 dan menjadi sebuah gerakan sosial, gitu ya. Dan itu kenapa Sarekat Islam begitu kuat, mendapatkan respon, anggotanya bisa lebih dari 1 juta dalam waktu yang sangat singkat, ya, agak berbeda dengan organisasi seperti Bung Tomo yang banyakkan adalah
priai dan elitis, sementara Sarekat Islam begitu luar biasa pesat, dan ini juga yang membuat waktu itu Sneflit dan kawan-kawan kaum komunis ingin mempengaruhi, dan kita mengetahui di dalam sejarah Sarekat Rakyat kemudian atau Sarekat Dagang, Sarekat Islam Merah dan sebagainya berkembang yang akhirnya menjadi golongan komunis. Yang kedua, saya melihat Mas Dawam ini memiliki penilaian yang tajam mengenai keterpautan kelahiran golongan neoliberal dengan golongan sosialis di Indonesia. Ini menurut saya menarik. Ada satu pertautan antara kelompok sosialis dengan kelompok neoliberal yang datang kemudian. Dan ini tentu sepintas terdengar kontradiktif, namun kalau kita membaca apa yang menjadi pikirannya Mas Dawam, ini yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita menyebut golongan sosialis di Indonesia, yang dirujuk sebenarnya adalah sosialisme kerakyatan, warisan dari Sultan Syahrir. Ini adalah sosialisme kerakyatan dari lingkaran dan genealoginya itu berangkat dari Sultan Syahrir. Dan puncaknya tentu pada waktu tahun 55 dan kemudian sampai tahun 60 adalah Partai Sosialis Indonesia. Kita kenal di situ ada Syahrir, ada Hamid Al-Ghazali, ada Sujatmoko, ada macam-macam, Subadio, tokoh-tokoh yang luar biasa, pemikirannya sangat maju bahkan melebihi zamannya gitu. Nah, yang dimaksud dengan Syahrir oleh Syahrir itu dengan kerakyatan tentu agak berbeda dengan yang dimaksud oleh Bung Hatta maupun Bung Karno dengan Marhain. Ya, ada setidaknya dua hal yang diasosiasikan kepada konsep kerakyatan oleh Syahrir, itu adalah menjadi intention dari konsep itu adalah partai politik, dan yang kedua adalah parlemen. Dan lahirnya maklumat X atau maklumat 10 yang diteken oleh Muhammad Hatta ketika itu sebenarnya juga merupakan desakan dari Sultan Syahrir sehingga bisa melahirkan sebuah partai sosialis Indonesia. Jadi memang perjuangan parlementer dan perjuangan politik itu menjadi bagian dari perjuangan kerakyatan Syahrir. Jadi kita secara sederhana bisa melihat bahwa kerakyatan yang dirujuk oleh Syahrir bukan demokrasi terpimpin atau demokrasi semi kolektivis sebagaimana yang dipikirkan oleh Bung Karno atau Hatta dalam hal yang berbeda gitu ya. Tetapi sebuah demokrasi yang mungkin lebih mendekati sebuah demokrasi liberal gitu ya. Dalam bahasa yang lain, sosialisme kerakyatan adalah satu sosialisme tanpa Marxisme. Karena kita tahu bahwa Syahrir adalah seorang tokoh yang memang sangat tajam mengkritik Marxisme. Saya baca masih SMA ketika itu kritik atas Marxisme dari Sultan Syahrir, sebuah buku kecil yang sangat tajam menurut saya dibuat oleh Sultan Syahrir. Jadi tidak heran Syahrir tidak terlalu antusias dengan teori class struggle atau perjuangan kelas dan teori yang terlalu sederhana dari Marxisme dengan masyarakat yang seolah-olah hitam dan putih gitu ya. Dan ini yang juga membedakan misalnya dengan tokoh-tokoh sosialis lain seperti Johan Sahrussah atau Muhammad Tauhid ya, yang intens sekali dengan gerakan buruh atau gerakan kaum tani. Jadi sosialisme tanpa Marxisme akhirnya tidak ada bedanya dengan satu kapitalisme humanis atau kapitalisme with human face gitu ya. Jadi menurut saya inilah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa di lingkaran PSI di kemudian hari, termasuk mungkin yang mereka yang mengaku-ngaku PSI, itu merupakan akhirnya bagian dari lingkaran kelompok neoliberal di Indonesia. Ini yang saya lihat dari pikiran Mas Dawam Rahadjo. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.